Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Darul Ihsan yang berbahagia, kembali kita bersyukur kepada Allah. Syukur dengan menjalankan ketaatan kepada beliau, syukur dengan cara kita lebih giat, lebih bersemangat dalam beragama. Mudah-mudahan dengan bersyukur terhadap semua nikmat Allah, Allah akan selalu tambahkan nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita. Amin Allahumma amin. Kemudian sholawat beserta salam, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu yaumal qiyamah, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di hari akhir nanti. Mudah-mudahan ketika kita senantiasa mengikuti, melestarikan sunnah yang pernah kita dapatkan dari ustadz-ustadz kita, dari buku-buku yang kita baca, Al-Quran maupun hadis, kita berharap kita diakui sebagai umatnya dan akhirnya mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah Masjid Darul Ihsan yang berbahagia, seperti yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa hari ini kita mempelajari, mengulang-ulang kaji tentang tafsir dan hadis. Maka kitab yang ingin saya bacakan, yang ingin saya sampaikan untuk sharing hari ini adalah dari kitab Shafwatul Bayan li Ma'anil Quran. Ini yang mengarang adalah Khalid Abdurrahman Al-Aqd. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu dari tuan guru kita, dari pengarang buku ini, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Allahumma amin. Jamaah Masjid Darul Ihsan yang berbahagia, sebagai pembuka dari kajian ini, yaitu kita ambilkan dari sebuah tafsir dari Al-Fatihah. Yang kita ketahui dari Al-Fatihah ini adalah surat pembuka. Walaupun ketika kita mengetahui dari awalnya bahwa Al-Quranul Karim itu kalau dilihat dari turunnya ayat, maka surat Al-Alaq itu yang pertama. Surat Alaq yang pertama 1-5. Namun kalau kita memperhatikan bagaimana penyusunan dari Al-Quranul Karim, maka Al-Fatihah ini selalu diurutkan yang pertama. Itu pasti. Misalkan kita bisa melihat bahwa ketika orang-orang terdahulu berusaha untuk mengurutkan dari tartib dari Al-Quranul Karim ini adalah atas perintah ataupun panduan dari malaikat Jibril, bahwa Al-Fatihah dulu, kemudian Al-Baqarah, Ali Imran, sampai seterusnya sampai surat An-Nas. Betapa pentingnya surat Al-Fatihah ini, maka sampai-sampai dikatakan sebagai As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, 7 ayat yang diulang-ulang saat kita sholat. Bahkan ketika kita sholat tanpa membaca surat Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Jadi kunci. Bahkan beberapa ulama, beberapa ustadz-ustadz kita mengatakan apapun masalah yang kita punyai,
apapun gelisah, kegundahan yang kita punyai ketika kita membaca Al-Fatihah itu akan selesai dengan keyakinan biiznillah. Kita mempunyai masalah yang berat, kita mempunyai masalah masyaqqah, kesulitan dalam hidup, maka kita percayakan surat Al-Fatihah. Kalau kita berpikir bahwa mulai kapan kita menghafal surat Al-Fatihah, kita tidak ingat. Hafal dengan sendirinya, begitu familiar. Ketika kita sholat, kemudian mendengarkan imam membaca Al-Fatihah, kita seolah-olah ingat, kemudian menghafal, menghayati isi dari surat Al-Fatihah. Maka surat Al-Fatihah itu include seluruhnya dari Al-Qur'anul Karim ini terangkum dalam surat Al-Fatihah. Dan dalam surat Al-Fatihah itu pada bab lafal Bismillahirrahmanirrahim itu terangkum seluruh makna yang ada di dalam Al-Quran dan bahkan dalam Al-Fatihah ini. Jadi begitu luar biasanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Adapun kontroversi yang ada di dalam pembacaan surat Al-Fatihah, misalkan ada yang mengatakan Bismillah masuk dari surat Al-Fatihah, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan harus dibaca jahr, kemudian ada yang mengatakan sir. Ini adalah kontroversi di balik surat Al-Fatihah ini. Tapi kalau berdasarkan hadis yang dikatakan sebagai ashabul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, maka Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam surat Al-Fatihah. Insya Allah kita tidak pernah memperdebatkan itu. Adapun mungkin imam-imam kita ketika membaca surat Al-Fatihah langsung Alhamdulillah, itu insya Allah membaca basmalahnya dengan sir ya. Terkadang masih terdengar juga dalam ketika menggunakan mic seperti ini, maka terdengar juga bismillahnya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim itu mencakup seluruh makna yang ada di dalam Al-Fatihah dan secara umum itu dalam Al-Quran. Makanya surat Al-Fatihah selain dikatakan sebagai ashabul masani, ia juga dikatakan sebagai umul kitab, ibunya kitab, ibunya buku. Jadi begitu sangat pentingnya dari Al-Fatihah ini. Kalau kita terjemahkan satu persatu, misalkan Bismillah. Kalau kita lihat Bismillah itu dengan Bismillah, dengan nama Allah. Ada yang mengatakan menerjemahkan dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padahal di situ tidak ada kata-kata menyebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kullu di amrin bi balin lam yubda bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Itu bisa diartikan seperti itu. Setiap perkara yang baik kemudian kita tidak mengawalinya dengan bismillah, maka abtar, maka akan terputus semua keberkahannya. Jadi begitu pentingnya. Bahkan ada aliran baru yang mengatasnamakan IPK, ilmu pengetahuan kehidupan. Dulu pernah dibahas di MUI, bahkan ini sudah merambah sampai Riau. Ajaran ini menyesatkannya bagaimana? Dia mengajarkan Al-Fatihah, tapi melupakan inti dari rukun iman. Kemudian rukun Islamnya dilupakan. Membaca syahadat tidak perlu, kemudian sholat tidak perlu. Itu kan aneh. Tapi dia meyakini bahwa dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dia mendapatkan keberkahan, dia mendapatkan ketentraman. Karena apa? Setiap aktivitasnya itu selalu melibatkan Allah. Orang-orang tua kita dulu seperti itu. Bahkan kalau di samping kampung saya itu biasa hidup berdampingan dengan lain agama, itu biasa. Orang
Kristiani, kemudian orang Hindu, dia sudah sangat terbiasa menggunakan tradisi-tradisi orang Islam. Ketika mau beraktivitas mereka mengatakan Bismillah maksudnya. Jadi dia meyakini bahwa dengan membaca Bismillah, dengan mengawali seluruh kegiatannya melibatkan Allah, ma'iyatullah, maka akan muncul keberkahan-keberkahan, maka akan muncul rahmat-rahmat yang tidak diduga dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin. Tapi sayangnya mereka tidak menggenapkan rukun Islam itu. Ya, sholatnya gimana, zakatnya seperti apa, kemudian puasanya seperti apa. Hanya bismillah, meyakini satu dari ajaran Islam, kemudian melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini baru satu ayat dijadikan sebagai aliran. Maka kalau kita tidak memperkenalkan kepada anak-anak kita, ini sangat bahaya sekali, karena cukup mudah bisa dibuktikan, kemudian amalan-amalannya ringan. Padahal bagi kita yang istiqomah dalam sholat berjamaah, ketika kita berusaha untuk menetapi semua rukun-rukun Islam, itu adalah sebuah keistiqomahan tersendiri. Kalau kita tidak berjamaah, kalau kita tidak sholat, rasanya ada sesuatu yang lain yang kita tinggalkan. Rasanya seolah-olah kita ini akan gelisah, biasanya seperti itu. Ada sholat zuhur, sholat asar, kita sedang dalam perjalanan, itu seolah-olah karena terbiasa dengan sholat berjamaah, ada satu yang tinggal yang kita di belakangnya akan menyesal. Berarti pertanda kita ini sudah dalam keistiqomahan, dalam ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Tidak semuanya nikmat diberikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin, termasuk nikmat ketika beribadah. Bismillah. Kemudian Allah seluruh isim, seluruh nama-nama zat, nama-nama yang 99 Asmaul Husna itu semuanya terkumpul dalam lafal Allah. Maka zikir yang paling sederhana, yang paling pendek itu adalah dengan menyebut nama Allah. Allah. Setidaknya seperti itu, seperti ikan ya, kalau dalam Al-Hikam itu dicontohkan ikan itu zikir. Makanya walaupun ikan itu tidak disembelih, dia tetap suci, dia tetap halal, berbeda dengan hewan yang lain yang harus disembelih. Karena ikan itu zikir terus, Allah, begitu seterusnya. Jadi seluruh nama-nama Allah yang mulia, Asmaul Husna itu terangkum dalam lafal Allah. Jadi ketika kita menalkin orang tua kita yang sedang sakaratul maut, dia sudah susah sekali mengucapkan lafal la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, itu bagi kita disunahkan untuk menuntun hanya dengan Allah. Jadi itu sunnah Nabi, termasuk sunnah Nabi. Ketika kita melihat orang di sekitar kita sudah nafasnya pendek, maka selaku ahli warisnya kita ajarkan dia sebisa mungkin dengan lafal yang mudah, yang pendek, dengan zikir Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman kalau kita artikan dalam kamus yang kita baca, yang dalam terjemahan itu adalah sifat penyayang, pengasih lagi menyayang. Maka kita tidak mengerti seperti apa pengasih, seperti apa penyayang. Maka penjelasan dari beberapa kitab, Ar-Rahman itu adalah sifat Allah kepada seluruh hambanya, sifat kasih sayang Allah kepada seluruh hambanya, baik yang beriman, kemudian yang tidak, kemudian kepada makhluk Allah, kepada binatang, kepada tumbuhan, kepada seluruh makhluknya, itu terangkum dalam sifat Rahman Allah. Jadi sangat luas sifat Rahman Allah itu. Kita tidak pernah minta, terkadang kita kalau muhasabah kita tidak pernah meminta seperti ini,
kita tidak pernah meminta kelengkapan anggota tubuh kita, tapi Allah kasih, Allah berikan. Terkadang kita lupa meminta kesehatan, kita lupa meminta, memohon kepada Allah untuk keselamatan, tapi Allah kasih semuanya, keselamatan, kesehatan, seluruhnya diberikan kepada makhluknya, termasuk makhluk yang ataupun manusia yang kufur terhadap nikmatnya Allah kasih semuanya. Itu adalah sifat Rahman Allah, sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk. Asalkan ia diciptakan oleh Allah, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya. Ar-Rahim, jadi berbeda. Kalau Ar-Rahman kepada seluruh makhluk tanpa melihat siapa makhluknya, seluruhnya diberikan kasih sayangnya. Kemudian Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang diberikan khusus kepada orang yang beriman. Kita semuanya diberikan Ar-Rahim, diberikan kasih sayang oleh Allah, terutama ketika nanti saat di akhirat baru kita merasakan. Memang hari ini seolah-olah orang mukmin itu dikatakan dalam sebuah hadis, ad-dunya sijnul akhirah, bahwasanya kehidupan di dunia itu merupakan penjara, sijnul mukmin, penjara bagi orang mukmin. Seolah-olah orang mukmin itu diatur seluruh kehidupan kesehariannya, diatur-atur. Padahal kalau dinikmati, aturan-aturan itu adalah memberikan manfaat kepada dirinya. Bayangkan kalau kita hidup tidak ada aturan, kita hidup tidak ada pedoman-pedoman yang harus kita ikuti, itu akan menyusahkan kita, akan memberatkan kita. Jadi Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya, dan kita semuanya insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sifat Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang berbahagia, jadi dalam surat Al-Fatihah ini ayat yang pertama ini Allah tunjukkan bagaimana sifat kasih sayangnya itu lebih banyak dibanding dengan sifat sifat Allah marah, Allah mengadab kepada hambanya. Dalam surat Al-Fatihah itu sudah nampak. Kalau kita lihat Ar-Rahman Ar-Rahim diulang sampai 2 kali. Ayat yang pertama, kemudian ayat yang ketiga, Allah kembali menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya itu lebih banyak dibanding sifat sifat Allah itu Maha Jabbar, memaksa, kemudian mengazab hambanya, memasukkan dalam nerakanya. Jadi perbandingannya tentu Allah lebih banyak memberikan kasih sayangnya kepada makhluknya. Kemudian ayat berikutnya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji lillah. Alhamdu, al di situ adalah al lil istighraq, al yang diartikan sebagai seluruhnya. Kalau kita mengetahui ketika kita belajar dulu, al itu adalah al lil ma'rifah, al yang dikatakan sebagai ingin mengatakan sesuatu yang sudah nyata. Misalkan kita mengatakan maun itu air, maktabun meja misalkan. Kalau ditambah dengan al, maka kata-kata itu menjadi jelas. Meja yang mana? Berarti al-maktab. Al-ma berarti air yang ini. Al-fawakih, makanan yang ini misalkan. Al-kitab, buku yang ini. Tapi kalau tidak ada alnya, kitabun, kitab yang mana? Maktabun, meja yang mana? Jadi itu adalah al lil ma'rifah, al yang artinya untuk menjelaskan. Kalau dalam ilmu tajwid itu dia jelas, ada al-qamariyah, ada al-syamsiyah. Jadi jelas, ingin mengatakan benda itu jelas keberadaannya ditambahkan dengan al. Al-masjid berarti masjid yang ini. Tapi al yang dikehendaki dalam surat Al-Fatihah ini al lil istighraq, al yang berarti artinya seluruhnya, seluruh puji, seluruh pujian-pujian itu lillah,
hanya milik Allah. Terkadang kita memuji kepada orang lain yang mungkin lebih hebat dibanding kita. Pada hakikatnya pujian-pujian itu yang paling berhak adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat seseorang lebih ilmunya, seseorang lebih hafalannya, lebih rajinnya, lebih seluruhnya, itu pada hakikatnya adalah rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Kita hanya dititipi. Kita hanya diberikan sebagian kecil dari kelebihan-kelebihan yang dipunyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita terlepas, apalagi kepada anak kita, kepada istri kita. Kalau kita tidak memujinya, dia akan merajuk. Kalau kita tidak memujinya, dia akan sakit hati. Kalau bukan kita yang memuji, nanti orang lain yang memuji, kita jadi marah. Jadi pada hakikatnya pujian-pujian itu yang berhak adalah Allah. Dalam hati kita ketika kita memuji hamba, maka kita juga mengatakan inilah rahmat yang telah diberikan oleh Allah kepada hamba ini. Jadi tetap bahwa pujian-pujian, seluruh pujian termasuk pujian yang diarahkan kepada makhluk, itu pada hakikatnya yang paling berhak adalah Allah. Lillah Rabbil alamin. Rabba yurabbi tarbiyah. Jadi Allah sudah mengawali dengan kata-kata tarbiyah, mendidik, merawat. Al-alamin. Al-alamin bermakna siwallah. Selain Allah itu namanya alam. Alam itu berarti makhluk. Seluruhnya, seluruh yang diciptakan oleh Allah itu dirawatnya dengan tarbiyah, kasih sayang Allah, dirawatnya sebaik mungkin. Akhirnya Allah itu menjadi contoh bagaimana kita mendidik, bagaimana kita merawat amanah-amanah yang telah diberikan kepada kita. Rabbal alamin. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi ini yang saya katakan bahwa sifat Allah dalam surat Al-Fatihah ini lebih banyak sifat kasih sayangnya dibanding dengan sifat maha memaksa, maha paling kejam terhadap pembalasan nantinya. Jadi Allah menegaskan ketika ada ayat yang diulang sampai dua kali, berarti itu ayatnya penting, berarti ayatnya itu ingin menunjukkan Allah lebih banyak berbuat itu. Misalkan dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Ada dua kata yang berdekatan dan diulang. Allah ingin mengatakan inna ma'al usri yusra. Gak usah khawatir, apapun kesulitan yang kamu terima, apapun masyaqqah, apapun masalah yang kamu hadapi, pasti ada penyelesaiannya, pasti ada yusronya, pasti ada kemudahan-kemudahan di balik itu. Terkadang kita yang kurang sabar, terkadang kita yang menunggu hikmah, menunggu solusi dari Allah, itu kadang kita masih masih ragu-ragu, harus berpikir. Selama kita masih berpikir terhadap solusi-solusi masalah itu, pada hakikatnya kita belum pernah mendapatkan sesuatu keajaiban dari Allah. Belum kita menyerahkan semuanya dari Allah. Kita masih berpikir kalau tidak punya uang, gimana caranya ya? Hutang sama fulan, hutang sama fulan. Atau saya kerja. Nah, kalau masih berpikir dengan pikiran kita, dengan akal kita, berarti kita memang belum menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Terkadang memang Allah ingin membuat mentok, ingin mengatakan bahwa akal pikiran kamu, orang di sekitar kamu itu tidak ada yang bisa menolong, yang menolong hanya Allah. Terkadang Allah ingin mengatakan seperti itu. Kita kadang masih mikir-mikir panjang, kayak mana caranya ya keluar dari masalah, padahal Allah sudah menjanjikan dalam ayat-ayatnya itu, inna ma'al usri yusra.
Jadi ayat-ayat yang diulang menandakan ayat itu penting dan Allah lebih banyak sifat kebaikannya dibanding sifat keburukannya menurut kita seperti itu. Kemudian Malik Yaumiddin. Malik itu seorang raja. Yaumiddin pada hari Yaumul Jaza, pada hari pembalasan. Jadi Allah ketika di akhirat nanti dia sebagai seorang raja, seorang Malik yang akan menguasai, yang akan merajai pada Yaumul Jaza, pada hari pembalasan, pada hari kebangkitan. Kemudian ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi begitu hebatnya Allah meletakkan ayat per ayat. Kalau kita runut, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, na'budu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Jadi jangan sampai kita membaca Al-Fatihah itu kurang dari tasdifnya, kurang dari panjangnya. Jangan sampai ditambah-tambah. Kalau kurang tasdifnya saja bisa jadi salah artinya. Misalkan iyyaka na'budu, kita membaca iyyaka na'budu wa iya tanpa tasdif, itu artinya apa? Artinya kepada matahari kami menyembah. Kenal ya? Jadinya syirik kita. Iyyaka na'budu wa iya, hanya kepada matahari dalam penjelasannya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada matahari kami minta tolong. Makanya tasdifnya panjang pendeknya sebisa mungkin kita mencoba untuk menetapinya. Hak-hak dari huruf hijaiyah kita penuhi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah menyembah, kami beribadah, kami bersusah-susah seperti ini, hanya kepada Allah, bukan karena yang lain. Tapi kalau misalkan dibalik, na'budu iyyaka misalkan ya, kami menyembah kepadamu, berarti bisa juga kepada yang lain, kepadamu, kepada ini, kepada itu. Tapi kalau iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Jadi susunannya luar biasa. Ibarat kita bekerja ya, ingin mendapatkan upahnya, maka kita selesaikan hak-hak kita dalam kewajiban-kewajiban kita dalam bekerja. Insya Allah kita akan mendapatkan hak kita. Setelah kita menyelesaikan kewajiban kita, insya Allah kita akan mendapatkan hak kita. Ketika kita bekerja seharian penuh, 1 bulan penuh, insya Allah kita akan mendapatkan hak kita. Karena apa? Menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Kemudian ayat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah, berilah hidayah, ihdi, a'tini al-hidayah, berikanlah kami hidayah, as-siratal mustaqim, as-sirat jalan, al-mustaqim yang lurus, ay bimakna wa huwa al-islam, at-tariq al-wadih alladzi la i'waja lahu wa huwa al-islam. Artinya jalan yang jelas, jalan yang lurus, wa huwa al-islam. Jadi Islam ini merupakan sebuah jalan, at-tariq ilallah, jalan kepada Allah yang lurus. Sehingga ketika kita berdoa, terutama dalam sholat, itu insya Allah Allah selalu memberikan hidayah. Karena kita tidak pasti kalau misalkan kita tidak berdoa. Begitu sombongnya kita. Kadang kita tidak merasa doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, yaitu jalannya alladzina an'amta, orang-orang yang telah engkau beri nikmat, orang-orang yang telah terdahulu merasakan kenikmatan kedekatan kepadamu, orang-orang yang terdahulu yang merasakan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketika menjalankan syariat, sehingga mereka itu disebutkan di sini adalah asyuhada, mereka yang
syahid di jalan Allah, asyhada wasolihun, orang-orang yang soleh, wan nabiyun, dan para nabi, wasiddiqun, dan orang-orang yang senantiasa membenarkan apa yang pernah diajarkan oleh rasul-rasul mereka. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, amin. Jadi ini doa-doa kita, dan kita berharap kita tidak pernah menyimpang, kita tidak pernah keluar dari jalan-jalan yang lurus seperti yang kita sebutkan. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang kau benci, waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang tersesat. Siapa mereka? Al-maghdub itu adalah orang Yahudi, orang yang dibenci, orang yang sudah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ia senantiasa mengingkari nabi-nabinya, namun ia senantiasa hanya mengambil keperluannya dalam ayat-ayat yang diberikan oleh mereka dalam Injil, dalam Taurat. Mereka yang ia suka ia pakai, yang ia tidak suka ia tinggalkan. Jadi dibenci. Ghairil maghdub, mereka adalah orang Yahudi, waladhdallin, dan kita tidak berharap seperti orang-orang Nasrani, orang-orang yang tersesat, terutama tersesat teologinya. Dia mengatakan, mempercayai bahwa Tuhan itu ada trinitas, ada konsep trinitas, padahal yang sebenarnya adalah Allah lah yang maha segala-galanya. Jamaah yang berbahagia, dari kajian surat Al-Fatihah ini mudah-mudahan kita semuanya, terutama dalam sholat ataupun dalam aktivitas yang lain, selama kita masih bisa membaca Al-Fatihah sambil naik sepeda motor, sambil kita naik mobil, sambil apapun, insya Allah Allah akan menjaga hati kita, menjaga semangat kita, dan bahkan kalau kita istiqomah Allah akan memberikan karomah, Allah akan memberikan semacam apa? Kelebihan. Orang mengatakan mukjizat, padahal mukjizat bagi Nabi. Ya. Orang akan merasakan kelebihan-kelebihan itu yang tanpa kita sadari. Yang tanpa kita sadari, karena sesuai namanya adalah Al-Fatihah, pembuka segala yang kita rasakan, kegundahan, kegelisahan, seluruhnya, masalah, kemudian kesulitan hidup, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, tentunya kajian ini banyak kekurangan, hadisnya belum sampai. Mudah-mudahan kalau di pertemuan depan kita ada waktu, kita sampaikan hadis mengenai surat Al-Fatihah ini sebagai penguat-penguat kita, dan akhirnya kita bisa mengambil iktibar dari satu surah, kita bisa ilmu ataupun pemahaman kita terhadap agama ini menjadi lebih, dan akhirnya kita semuanya dikuatkan hati-hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum wa assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.